Dalam beberapa kasus kriminal, penyimpangan hasrat seksual turut menjadi penyebab terjadinya aksi pembunuhan. Tentunya hal ini seharusnya bisa dicegah jika terdapat tanda-tanda atau gejala khusus yang bisa diperhatikan oleh masyarakat awam. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Adrianus Melela, selaku kriminolog dari Universitas Indonesia melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Bapak Adrianus. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Adrianus, sebenarnya apa yang mendorong seseorang untuk membunuh secara sadis hingga memutilasi korban? Ya, jadi dalam kasus ini menurut saya tidak ada bedanya dengan pembunuhan yang lain yang dipicu oleh motif emosi ya, antara mereka yang berada dalam satu hubungan asmara heteroseksual ataupun yang seperti ini, di mana kemudian sesama jenis, di mana kemudian kita anggap atau seringkali dianggap sebagai suatu penyimpangan. Jadi kami studi kriminologi tidak melihat ini sebagai ada hal yang membedakan. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan mutilasinya. Mutilasi sendiri adalah satu tindakan yang sepenuhnya bersifat kalkulatif ya, di mana si pelaku tidak mau kelihatan, tidak mau ketahuan bahwa dialah pelakunya, maka daripada kemudian dia yang lari, dia yang menyembunyikan jati diri dan kemudian kecurigaan tertuju padanya, maka kemudian dia lebih memilih untuk memutilasi korbannya. Dengan begitu dia bisa berpura-pura sebagaimana apa adanya, tidak usah lari dan kecurigaan tidak ada tertuju padanya, sehingga kemudian lalu dia bisa berperilaku sebagaimana sehari-harinya. Jadi dengan kata lain, ini sepenuhnya kalkulatif dan itu tadi dilakukan oleh siapa saja, oleh orang yang biasa, atau misalnya orang yang dalam konteks percintaan, konteks hubungan ekonomi dan seterusnya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Adrianus, berarti memang orientasi seksual tidak menjadi faktor untuk berbuat keji begitu ya. Tapi apakah faktor asmara bisa menjadi salah satu dorongan pelaku berbuat sadis, Pak? Oh, bisa saja. Jadi ketika cinta tak terbalas gitu ya, atau ketika hasrat seksual tidak terbalas, tidak terbendung misalnya, maka kemudian orang bisa dalam bahasa sehari-hari naik darah ya, ke ubun-ubun dan kemudian lalu menjadi emosi yang kemudian berbuah menjadi kekerasan. Nah, bukankah sebetulnya hal ini bisa terjadi pada siapa saja, baik yang bersifat hubungan sesama jenis maupun yang lain jenis? Dengan kata lain, ini satu gejala yang biasa. Nah, seringkali memang kita dan juga memang ada beberapa data yang mengatakan bahwa kekerasan sering terjadi pada konteks hubungan sesama jenis. Ya, banyak sekali kasus yang memperlihatkan bahwa kalau ada konflik atau cemburu ya di antara pasangan-pasangan sesama jenis, maka kemudian lalu berakhir fatal ya, berakhir di mana kemudian ada yang tewas. Apakah ini karena memang sifat hubungannya nggak sehat misalnya begitu, atau karena memang para pelakunya adalah para pria-pria yang memang memiliki agility ya secara fisik yang juga sehat, sehingga ketika melakukan satu kekerasan ya ujung-ujungnya adalah fatal gitu ya. Bandingkan misalnya kalau hubungan heteroseksual, maka kemungkinan kekerasan itu ada pada pria terhadap wanita, mungkin kurang terhadap wanita terhadap pria. Tapi pada konteks hubungan sesama jenis, maka kekerasan itu bisa muncul dari dua belah pihak yang sama-sama memiliki fisik yang baik. Demikian. Baik. Ya, tadi berbicara mengenai kasih tak sampai ya Pak Adrianus, tapi kan ini pelaku mengaku bahwa dirinya dipaksa oleh korban untuk berbuat hal yang tidak diinginkan. Apakah dalam keadaan terancam seperti ini bisa membuat seseorang timbul dorongan untuk membunuh? Atau apa bisa dikatakan ini sebagai pembelaan diri dari korban, dari pelaku maksud kami? Saya kira perlu dilihat konteks mereka ya. Kita nggak bisa menjudge saja dari satu dua event yang disebutkan oleh si pelaku ya. Tentu kalau misalnya ada psikolog atau psikiater yang berminat, maka tentu bisa melihat secara lebih jauh mengapa kemudian hanya karena permintaan seksual tersebut lalu kemudian yang bersangkutan lalu kalap, dan malah bukan hanya kalap tapi juga kemudian membunuh dan memutilasi. Tentunya ada hal-hal lain di balik hubungan mereka yang tentu perlu diungkap kalau memang misalnya kita mau tahu lebih dalam tentang motif tersebut. Sebagai contoh misalnya kalau tadi dikatakan bahwa keduanya sebetulnya memiliki penghasilan, satu sebagai translator, satu sebagai supir online ya kalau nggak salah. Nah, mungkin dalam hal ini ada beda besaran penghasilan ya. Nah, ketika besaran penghasilan itu beda dan kemudian yang lebih besar adalah
yang konon disebut sebagai istri, maka tentu di sini ada soal relasi kuasa, ya, ada soal dengan gampang tersinggung, gampang marah, dan lalu ujung-ujungnya gampang emosi, hal mana berbuah dengan kekerasan. Demikian. Ya, Pak Adrianus, kasus pembunuhan sadis ini kan bukan pertama kali terjadi. Di tahun 2010 ada kasus Baikuni ya, atau Babe yang melakukan pelecehan seksual dan membunuh 14 anak laki-laki begitu. Kemudian ada Rian dengan jumlah korban 11 orang laki-laki juga. Nah, benarkah memang tidak ada faktor terhadap orientasi seksual seseorang untuk mendorong perbuatan keji dan juga sadis seperti ini? Saya kira kita harus clear, Mbak, antara kekerasan di antara pasangan sejenis dan kekerasan terkait dengan hubungan hasrat seksual. Itu dua hal yang berbeda. Yang sering kali menjadi perhatian orang adalah kekerasan yang terjadi pada pasangan sejenis yang tadi saya katakan sebetulnya kemungkinan itu memang bisa terjadi mengingat kedua-duanya adalah pria yang lalu kemudian ketika terjadi satu benturan itu lalu kemudian efeknya memang tentu mematikan, begitu ya. Nah, terkait dengan konteks kekerasan seksual, kalau tadi dicontohkan melalui kasus Baikuni, itu sebetulnya agak beda lagi dengan yang kasus ini. Karena pada kasus Baikuni itu sudah ada unsur serial, ada unsur belajar dari berbagai kejahatan yang telah dilakukan berkali-kali oleh yang bersangkutan, sehingga timbul enjoyment, timbul pleasure, sehingga kemudian dia melakukan hal-hal tersebut berulang kali. Berbeda dengan yang kejadian yang kita bahas ini, di mana ada soal spontanitas, soal emosi yang meledak, dan kemudian lalu berakibat pada sesuatu hal yang bersifat fatal. Hal mana kita perlu tahu apa motif, apa background di baliknya. Jadi saya kira nggak bisa dibandingkan, Mbak, antara kasus Baikuni, Rian, dan yang kasus seperti ini. Karena pada kasus yang tadi itu sudah masuk pada konteks serial murder. Demikian. Oke, baik. Nah, Pak Adrianus, untuk mengantisipasi bagaimana cara kita menandakan orang yang memiliki potensi dapat berbuat sadis seperti ini? Bisakah dari perilakunya saja kita ketahui, Pak? Agak susah, Mbak, ya, karena sebetulnya kalau kita mau jujur, semua dari kita punya potensi untuk berbuat kekerasan, bahkan yang sadis. Cuma potensi itu kemudian nggak muncul, tidak mencuat karena tidak diasah, tidak terasah, tidak juga muncul konteks yang membuat lalu potensi itu lalu menjadi aktual. Ya, nah untuk itu maka misalnya hal-hal yang kita kaitkan dengan misalnya kalau kita memiliki teman bermain yang juga masuk dalam kelompok kekerasan, kita juga memiliki pola nilai yang kita dapat dari berbagai sumber, belajar dari media misalnya, melihat dari orang lain misalnya, yang lalu juga sesuai dengan kondisi kekerasan, itu juga bisa membuat kita kemudian tadi ya membuat nilai-nilai potensial kita menjadi aktual. Demikian juga kalau kita tidak mampu mengendalikan rasa marah kita, ya, anger management namanya, membuat kita kemudian lalu gampang marah dan tidak mampu mengontrol, maka kemudian kita bisa menjadi orang yang tadi ya tidak hanya menjadi pelaku kekerasan tapi juga pelaku kekerasan yang sadis. Terakhir adalah soal mutilasi. Di sini ada soal dengan ketika seseorang melakukan pembunuhan di tempat yang dianggapnya sebagai nyaman, ya, dan pada waktu yang juga memiliki kelonggaran. Jadi di tempat yang dia nyaman, dia kuasai, dia take control, dan ada waktu yang longgar, itulah saat yang tepat bagi yang bersangkutan melakukan mutilasi, karena mutilasi tidak mudah untuk dilakukan, dibersihkan misalnya. Demikian juga kemudian lalu perlu ada waktu untuk membuang tanpa ketahuan orang. Nah, ketika dia melakukannya di rumah sendiri, ya, dan tidak ada orang yang datang sehingga kemudian dia cukup punya waktu untuk melakukan mutilasi, itulah pola yang ada terkait dengan kasus-kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Demikian. Baik, biasanya dengan kasus seperti ini, apakah ini murni kekerasan atau kriminal, atau ini ada penyimpangan kejiwaan begitu, Pak? Terima kasih. Jadi saya kira ini benar juga dari berbagai kasus yang ada dari pelaku pembunuhan disertai mutilasi, semuanya normal-normal aja, Pak. Semuanya orang-orang biasa-biasa aja, orang yang memang tahu situasi, tahu tilik diri, namanya tahu menempatkan diri, memiliki kecerdasan yang cukup, ya, mengetahui apa akibat dari perilakunya. Jadi dengan kata lain orang-orang yang normal, tetapi memang memilih melakukan satu pembunuhan dan mutilasi dengan satu tujuan, ya. Pertama tentu dia ingin melenyapkan, menghabisi nyawa orang lain itu karena tadi dianggap sebagai sumber kemarahan, sumber kecemburuan, sumber persaingan misalnya, itu juga ada, atau untuk mendapatkan atau menguasai hartanya juga bisa ada. Nah, yang kedua adalah tadi karena dia tidak mau lari, tidak mau pergi dari situasi yang ada padanya sehari-hari, dia lebih memilih untuk merusak jasad korban sehingga tidak dikenali, ya, itulah yang lalu disebut sebagai mutilasi. Sehingga dengan demikian dia bisa
hidup santai, business as usual, ya, dan bahkan tidak dicurigai bahwa dia adalah pelakunya. Begitu. Oke, berarti untuk kasus ini kita nantikan saja bagaimana hukuman yang diterima oleh pelaku begitu ya Pak. Terima kasih Pak Adrianus Meliala selaku kriminolog Universitas Indonesia untuk bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas Pak Adrianus.